Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Cimahi dengan fasilitator kami Bapak Romeli MPD dan pengajar praktik kami Bapak Kusma Subagja dan saya sendiri Riri Rianti dari SDN Lokasi 8 dan teman saya Siti Tarmilah dari SDN Cibabat Mandiri 5, Ade Batur Rahman dari SDN Mulong Mandiri 3, Ristu Rustandi dari SDN Pasir Kaliki Mandiri 2, Felis Mariati dari SDN Cibabat 5. Pada kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching dengan peran kami masing-masing sebagai observer, sebagai coach dan sebagai coach yang akan kami laksanakan secara bergiliran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek coaching kali ini, saya sendiri Siti Tarmilah akan berperan sebagai pengamat dan teman saya Riri Rianti sebagai coach dan Pak Ristu Rustandi sebagai coachee. Dalam kegiatan praktik coaching kali ini akan terjadi 3 kegiatan, yaitu pra-observasi yang akan membahas tentang pedoman observasi, observasi mencatat hal-hal penting dari kegiatan coaching, dan pasca observasi akan membahas refleksi kegiatan coaching. Nah, Bu Riri, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nih dalam kegiatan coaching kali ini, apa saja nih yang sudah Bu Riri siapkan? Yang sudah saya siapkan sih, pertama saya tentu saja saya membaca kembali alur Tirta yang harus saya terapkan. Kemudian saya menulis beberapa gambaran pertanyaan terkait dengan alur Tirta. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Nih kan dalam mengcoach ya, dalam praktek coaching ini ada kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga tentang pertanyaan berbobot. Nah, dalam praktek coaching kali ini yang mau Ibu Riri tingkatkan itu kompetensi yang mana? Dalam praktek coaching kali ini kompetensi yang fokus yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau dari itu apa sih indikator keberhasilan Bu Riri ketika sudah mengajukan pertanyaan keberhasilannya? Indikatornya mungkin tergambar kalau saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan saya mampu mendorong coachee untuk mengungkapkan atau menemukan solusinya sendiri untuk masalahnya. Mungkin seperti itu, Bu. Itu indikator keberhasilannya. Ya. Nah, untuk itu mari kita saksikan praktek coaching yang akan kita lakukan. Iya, selamat sore Pak Ristu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Ristu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, kemarin katanya Pak Ristu ada yang ingin mau diobrolkan nih sama saya nih. Ya. Kira-kira apa nih Pak Ristu yang akan kita bicarakan hari ini? Betul sekali Ibu. Setelah adanya pembagian 2 shift di sekolah ya Ibu ya, itu jadi waktu saya jadi bingung tuh Bu. Jadi bingung untuk melakukan kegiatan antara CGP dan pembelajaran di kampus. Jadi topik yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai mungkin kegelisahan Pak Ristu ya. Iya, betul. Di mana di sekolah itu udah ada pembagian 2 shift, kemudian terkendala juga Pak Ristu dengan mungkin intinya adalah manajemen waktu ya, betul. Antara tugas-tugas LMS mungkin Pak Ristu sebagai guru penggerak dengan tugas Pak Ristu sebagai guru, mungkin seperti itu Pak Ristu. Iya. Kira-kira nih Pak Ristu, apa nih yang Pak Ristu harapkan atau tujuan dari Pak Ristu di akhir perbincangan kita hari ini? Yang saya inginkan dari perbincangan kali ini, saya menginginkan solusi terbaik, solusi terbaik bagaimana cara memanage diri antara sekolah dengan kegiatan di luar sekolah. Betul, baik. Jadi yang Pak Ristu harapkan ini mungkin solusi ya. Bagaimana Pak Ristu dapat memanage waktu antara tugas Pak Ristu sebagai CGP dan juga sebagai guru. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kira-kira nih bisa dijelaskan nggak kondisi yang Pak Ristu
sekarang alami itu seperti apa? Oke, kondisi sekarang itu karena sekolah itu ada bagian pagi dan siang, itu adalah seminggu pagi dan seminggu siang. Nah, untuk yang bagian pagi memang saya tidak terkendala ya, tidak Iya. terkendala dengan kegiatan CGP. Tapi untuk yang bagian siang, karena di bagian siang itu kita mulai dari jam setengah 12 sampai setengah 4, nah di mana pada saat kegiatan CGP itu kalau ada Zoom meeting atau Iya. ada Gmeet gitu, itu pada jam 1 sampai setengah 4. Jadi saya sering meninggalkan kelas gitu, Bu. Baik, jadi Pak Risto ini jadwalnya siang mungkin mengajar. Nah, sedangkan Iya. pada jam siang ini adalah waktunya kegiatan seperti CGP ini ya, Pak? Iya, Nah, betul. kira-kira nih, sebenarnya nih kondisi ideal, misalnya pasti Pak Risto menginginkan kondisi ideal seperti apa sih yang Pak Risto inginkan? Hal yang diinginkan, pertama emang saya menginginkan kelas pagi terus, tapi tidak bisa ya karena kita hidup bersebelahan dengan kelas lain, jadi itu mungkin kondisinya tidak akan tercapai. Paling yang dilakukan itu, jadi anak kan punya handphonenya dari Iya, orang tua, betul. selama pagi itu masih ada orang tuanya, jadi pas malamnya anak diberitahu mungkin pembelajaran besok kita belajar tentang ini, baca dulu tugas dari ini, jadi anak sudah ada bahan dulu. Terus kemudian karena ini ada kita satu kelas dengan kelas 3, jadi kan keluarnya jam 11, tapi di jadwal jam setengah 12, jadi dimajukan anak-anak masuk jam 11 ya, nanti sampai jam 2 kalian belajar sama Karistu, nanti jam 1 kalian belajar mandiri. Seperti itu Bu yang sering saya lakukan. Ya, kalau kondisi ideal itu mungkin kalau saya posisikan di angka 10 mungkin ya, Pak Iya. Risto. Jadi kira-kira nih yang sekarang Pak Risto alami ini dari angka yang paling rendah 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi mana nih Ya, keadaan Pak Risto ini? kalau fokusnya ke pembelajaran di kelas lebih ke angka 6 Ibu, Ke angka 6. karena setengah pelajaran siswa itu terambil oleh kondisi saya. Gitu. Jadi angka 6 ya Pak Risto. Iya. Nah, dari angka 6 ini mungkin Pak Risto juga ingin istilahnya ingin ada yang meningkat mungkin ya. Iya. Mungkin kalau dari 1-10 sampai 10 ingin ada di kondisi yang mana mungkin Pak Ya, Risto? karena kondisinya yang memang tidak bisa diubah karena waktu itu, mungkin di angka 8 saja Ibu, lebih dalam artian karena kondisi kelas sudah ada solusinya tadi barusan, paling lebih ke kondisi manajemen diri aja Ibu. Manajemen diri. Ya, jadi kalau saya tidak ada waktu untuk belajar LMS di rumah atau apa, karena perjalanan rumah itu saya jauh Ibu ya, lumayan 30 km dari rumah ke sekolah. Perjuangannya. Jadi saya manfaatkan waktu 1 jam itu untuk membaca materi CGP-nya itu untuk solusi diri sendiri, untuk solusi anak yang tadi ya udah WA. Kemudian kenapa saya ingin 8? Ya meskipun anak-anak nanti dibelajarkan mandiri, nanti saya ingin berarti iya ya, kalau ingin 8 berarti harus ada target yang dilakukan, hal yang dilakukan. Paling nanti karena anak-anak sering baca-baca gitu ya, baca-baca entah itu di buku, entah itu di perpus, entah itu di TikTok pun mereka ternyata sering belajar. Ibu paling lebih memanfaatkan medianya saja Bu nanti pada saat belajar mandiri. Baik ya, jadi kalau yang saya tangkap mungkin dari kondisi dari 6, Pak Risto menginginkan kondisi ada di angka 8. Ya. Tadi Pak Risto sudah mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah manajemen diri mungkin ya Pak Risto begitu. Jadi sebelumnya mungkin Pak Risto akan membuat target-targetnya mungkin Pak Risto ya yang akan diprioritaskan itu apa, mungkin seperti itu. Nah, bisa dideskripsikan lagi nggak dari tentu saja dari angka 6 menuju angka 8 itu kan harus ada upaya itu, harus ada aksi-aksi. Nah, aksi-aksi seperti apa yang rencana yang akan Pak Risto lakukan? Aksinya karena memanfaatkan waktu dengan kelas orang lain, jadi memundurkan waktu masuk dari jam setengah 12, dari
jadi jam 11 gitu ya. Jadi masuk jam 11 kita fokus belajar dulu dengan anak. Udah dari situ nanti kan ada belajar mandiri tuh anaknya. Iya. Saya buatkan soal-soal, buatkan soal-soal, terus kemudian memperbolehkan anak menggunakan sumber belajar lain kayak handphone. Jadi membuat pembelajaran yang lebih menarik menggunakan media seperti itu. Kemudian kalau emang tidak bisa dilakukan gitu ya, mungkin anak aduh bosan bapak nih pakai handphone terus gitu ya. Iya. Paling meminta, karena kelas kita ada 4, dalam artian kelas 5 itu ada 4, meminta rekan sejawat untuk rolling. Ya, kita rolling gantian belajar dulu untuk menggantikan kelas yang tidak ada. Oke, Pak Rizky, jadi saya tangkap tadi aksi-aksi yang akan Pak Rizky lakukan, di antaranya yang pertama akan memundurkan waktu mungkin jam masuk anak, kemudian Pak Rizky juga mungkin akan merancang beberapa kegiatan mandiri untuk anak, kemudian Pak Rizky juga untuk agar anak lebih tertarik, mungkin Pak Rizky akan menggunakan berbagai sumber belajar, begitu ya Pak Rizky? Dan kemudian Pak Rizky juga akan meminta bantuan dari rekan Pak Rizky mungkin. Iya. Nah, dari aksi-aksi ini mungkin apa prioritas Pak Rizky yang akan Pak Rizky lakukan? Prioritas yang akan dari 4 itu ya, mungkin lebih ke yang tadi memaksimalkan yang 2 jam pelajaran bersama saya. Ya, jadi selama yang dari jam 11 sampai jam 1 itu anak-anak harus fokus belajar dengan saya. Anak-anak kalau tidak mengerti, kalau tidak paham, kalau ada yang ingin disampaikan, ya sampaikanlah di 2 jam pembelajaran. Gitu. Ya, jadi Pak Rizky akan memaksimalkan 2 jam itu ya dengan sebaik mungkin ya. Untuk melaksanakan rencana ini, aksi-aksi ini tentu saja nanti Pak Rizky akan menghadapi gangguan atau hambatan. Nah, kira-kira nih gangguan atau hambatan yang seperti apa nih yang nantinya akan muncul pada saat Pak Rizky melakukan rencana? Gangguan itu karena jam 11 sampai jam 1 itu adalah masa-masanya panas cuaca. Hambatannya mungkin anak merasa gerah, merasa bising karena orang lain istirahat. Kok saya belajar? Paling saya di situ menenangkannya di situ saja. Ini kesempatan hanya Pak Rizky 2 jam bersama kalian. Ayo gunakan, manfaatkan sebaik mungkin. Nanti kalau masalah istirahat, masalah gerah, nanti kasih bonus. Paling pengertiannya nanti seperti itu. Mungkin solusi untuk apa terhadap gangguan tersebut? Udah ada kipas, alhamdulillah. Ada kipas. Ada kipas di kelas. Sudah ada kipas. Ya. Gangguan yang terhebatnya itu bisikan dari luar, karena anak kan orangnya melihat orang, Pak yang kelas lain udah istirahat, kita belum. Nah, cara merespon itunya saja. Cara meresponnya seperti apa? Mungkin memotivasi mungkin anak ya untuk lebih memahami mungkinnya kondisi itu. Nah, di rencana ini nih kira-kira komitmen Pak Rizky terhadap rencana Pak Rizky itu seperti apa? Komitmennya ya saya bisa membagi waktu dengan baik, memberi kesan belajar dengan anak dengan baik. Kemudian jika emang ada hal yang perlu diingatkan atau salah gitu, tolong anak-anak kalau baris lalu ini tolong berkatalah jujur. Jadi memberikan kejujuran kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak. Kalau emang tidak enak belajar seperti ini, coba ungkapkan, nanti aku siap menerima. Oke, nah untuk melaksanakan komitmen ini, nah, adakah yang membantu Pak Rizky dalam melaksanakan komitmen Pak Rizky ini? Oke, yang pertama jelas siswa saya sendiri, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga adalah meminta izin ke kepala sekolah dan wali kelas yang dipakai ruangannya dengan saya. Akan dengan siswa dulu mungkin ya, siswa, kepala sekolah dengan wali kelas yang ditempati kelasnya dan rekan sejawat teman pengajar kelas 5. Luar biasa. Nah, kira-kira nih rencananya kapan nih Pak Rizky akan melaksanakan aksi ini? Ya paling pas bagian kelas siang aja minggu depan. Minggu depan ya. Mudah-mudahan aksinya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Rizky. Nah nih kira-kira nih dari awal kita tadi berbincang sampai sekarang apa nih yang Pak Rizky dapatkan di perbincangan kita kali ini? Ya, yang bisa saya dapatkan untuk mencapai angka 8 atas perbincangan kali ini, yang satu harus tetap yakin dengan tujuan kita. Tujuan kita itu harus
Itu berarti tujuan kita harus jelas. Bagaimana cara memanage diri, bagaimana membuat anak berkesan, bagaimana memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Nah, itu baik. Terima kasih Pak Rizky. Semoga rencana Pak Rizky ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti saya juga ingin mendengar perkembangannya seperti apa. Mungkin Ditunggu. kita ketemu lagi Pak Rizky ya untuk mendengar cerita Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Hatur nuhun Bu Riri. Iya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya tadi praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Riri dan Pak Rizky ini. Bagus sekali, selamat Ibu sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Saya amati dari tadi semuanya sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian alur tirtanya juga sudah terpenuhi semuanya dari semua tadi praktek coaching. Nah, sekarang saya akan mengkonfirmasi nih beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu barusan laksanakan. Di antaranya kan tadi dari awal bahwa komitmen Bu Riri bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, di mana pertanyaan tersebut muncul dari pertanyaan ungkapan dari coachingnya yang bisa mendorong coach untuk mengembangkan diri dan menemukan solusinya. Nah, apakah itu sudah dirasakan atau sudah muncul dalam praktek coaching yang tadi Ibu lakukan? Ya, baik Ibu, saya rasa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa sudah muncul. Tergambar tadi dari Pak Ristu yang mengungkapkan bagaimana aksi-aksi yang akan Pak Ristu lakukan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian Pak Ristu juga mengungkapkan solusi jikalau ada gangguan atau hambatan nanti terhadap rencana Pak Ristu. Mungkin saya rasa sudah muncul Bu itu kompetensinya. Betul sekali ya. Tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rizky sebagai coach dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan sudah bisa membuat Pak Rizky bisa merefleksikan apa yang dilakukan ya. Nah, semoga dengan seiring waktu kita semua berjalan, kita benar-benar bisa mempraktekkan praktek coaching ini dengan benar dan bisa mengimplementasikan semua kompetensi dari coach dan yang akan berdampak pada pengembangan diri kita semua. Amin. Mungkin sekian praktek coaching yang telah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pada pelaksanaan coaching kita kali ini, saya Rizky Rustandi akan berperan sebagai pengamat dan teman saya Ibu Lilis Mariati akan berperan sebagai coach dan teman saya juga Riri Rianti akan berperan sebagai coach. Adapun dalam kegiatan ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan ya. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Ya, langsung saja kita akan mempraktekkan kegiatan pertama, yaitu kegiatan pra-observasi. Halo Bu Lilis. Halo Pak Rizky, selamat sore. Sore Ibu. Sudah siap untuk melakukan coaching? Siap Pak, insya Allah. Oke, kira-kira persiapan apa sih yang sudah Ibu lakukan? Ya Pak Rizky, saya sudah mempersiapkan diri supaya bisa fokus dalam kegiatan kali ini. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan buku dan alat tulis untuk merangkum nanti apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa mencatatnya dengan baik. Oke, persiapannya sudah oke ya. Kira-kira nih, kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan? Iya Pak, jadi pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Boleh. Kira-kira indikatornya seperti apa ya? Indikatornya adalah pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti pada saat coaching itu berasal dari apa yang disampaikan oleh coach. Jadi informasinya itu tidak berupa asumsi begitu Pak. Jadi berdasarkan data yang dikemukakan oleh coach. Ya, baik, terima kasih. Semoga beberapa komponen tersebut apa yang ingin Ibu kembangkan bisa tercapai dalam coaching kali ini. Yo, baik, silahkan kasih, Ibu, kita mulai saja coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Riri. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bu Riri.
tadi saya sempat cari Ibu di kelas, tapi Bu Riri ternyata ada di ruang perpustakaan. Nah, kemarin itu kan Bu Riri WA saya. Iya betul Bu, kemarin saya WA Ibu, tapi sepertinya Ibu sedang sibuk. Apakah hari ini Ibu punya waktu luang Bu? Iya, kemarin kebetulan ada rapat dengan para guru agama untuk pelaksanaan pentas. Tapi sekarang sudah selesai. Boleh Bu, kita bicara sekarang saja. Ada apa ya Bu? Iya Bu, ini sudah beberapa hari ini saya gelisah tentang anak-anak saya kelas 6, terutama di pembelajaran matematika kemarin Bu. Saya lihat siswa saya itu kurang antusias Bu, sepertinya apakah mereka bosan atau bagaimana ketika saya menjelaskan materi, anak-anak itu tidak banyak yang bertanya. Mungkin hanya beberapa orang saja Bu yang bertanya, mungkin karena mereka yang tergolong anak-anak pintar di kelas Bu, seperti itu. Dan di hasil evaluasinya saya lihat sebagian besar itu belum mencapai KKM Bu, semuanya cenderung rendah Bu. Oh iya, tentu ya ini harus kita pikirkan bersama. Nah, Bu Riri, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Yang saya harapkan sih saya pada perbincangan kali ini bisa menemukan apa ya Bu, ide-ide baru ya Bu, bagaimana nanti saya dapat memperbaiki pembelajaran saya, kemudian siswa saya pun bisa aktif gitu Bu, mereka senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, mungkin itu Bu. Oh iya. Baik Bu, menurut Bu Riri, bagaimana ciri-ciri pembelajaran yang aktif itu Bu? Menurut saya pembelajaran yang aktif itu bisa tergambar dari siswa-siswa yang aktif bertanya mengenai materi yang saya jelaskan, kemudian dalam diskusi pun mungkin ya Bu kelihatannya jadi bukan hanya satu orang yang bekerja, mungkin nanti ada jadi semua anggota gitu terlibat, mereka mengeluarkan pendapatnya, jadi semua aktif Bu, tidak ada yang diam. Mungkin seperti itu Bu. Semua aktif bertanya, semua terlibat ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Riri, apa yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk membuat pembelajaran yang aktif Bu? Yang saya lakukan sih sebelumnya pertama saya menggunakan media dulu ya Bu ya, media pembelajaran yang saya gunakan waktu itu di pembelajaran matematika khususnya tentang keliling lingkaran Bu. Jadi waktu itu saya menggunakan media berupa video Bu, video pembelajaran, di mana di awal saya tampilkan video itu, kemudian setelah menyimak video saya langsung melakukan kegiatan tanya jawab Bu terkait dengan video itu. Nah setelah itu kemudian saya membahas salah satu soal dibahas bersama-sama dengan anak-anak bagaimana mencari keliling lingkaran. Tetapi media yang saya gunakan saya rasa tidak begitu memberikan dampak yang signifikan itu Bu. Jadi anak-anak terlihat dari mereka yang terlihat kurang antusias Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin belum bisa membuat siswa itu aktif gitu. Kira-kira menurut Bu Riri itu apa kendalanya sehingga apa yang sudah Ibu laksanakan kurang mengena begitu ya ke anak-anak? Apakah Ibu Riri bisa mengingat kembali pada saat proses pembelajaran kendala yang dihadapi apa saja Bu? Mungkin Bu kalau saya mungkin dari media pembelajarannya mungkin Bu. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan ini belum bisa membuat anak-anak itu paham mungkin Bu dengan materi ini. Mungkin harus ada media pembelajaran lain mungkin Bu yang bisa membuat siswa itu lebih antusias. Seperti itu Bu. Selain video mungkin ya. Iya. Baik. Tadi Ibu mengatakan mungkin selain video Ibu butuh media pembelajaran yang lain. Nah, kira-kira solusinya apa nih Bu selain media video yang terpikirkan oleh Ibu?
Mungkin dari media pembelajaran dulu mungkin ya yang saya ubah ya Bu. Mungkin karena ini berkaitan dengan keliling lingkaran, mungkin nanti saya akan menggunakan media yang lebih konkret mungkin Bu. Iya, ya. Jadi saya akan, karena ini berkaitan dengan lingkaran, mungkin nanti saya akan menugaskan anak-anak itu membawa benda-benda di rumah yang berbentuk lingkaran Bu. Kemudian di pembelajarannya tetap saya akan melaksanakan secara diskusi ya Bu, dan praktek langsung mungkin di situ. Jadi anak akan salah satu media lain itu menggunakan pengukur panjang itu Bu, yang buat mengukur baju itu. Kemudian mereka akan mengelilingkan di benda-benda itu mungkin. Jadi saya rasa mungkin sepertinya anak-anak akan lebih memahami dengan praktek langsung mungkin Bu, begitu. Ya. Jadi barusan Ibu mengatakan dengan praktek langsung, berarti strateginya juga diubah ya Bu ya? Betul. Baik. Nah, menurut Bu Riri, apakah dengan demikian Ibu masih membutuhkan dukungan Bu? Tentu saja ya Bu, dukungan itu sangat diperlukan, terutama mungkin saya koordinasi dulu dengan orang tua mungkin Bu, karena nanti mungkin ada beberapa benda yang harus dibawa dari rumah. Kemudian mungkin saya membutuhkan teman mungkin Bu untuk sharing, mungkin bagaimana nanti menggunakan media pembelajaran itu yang sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya butuh sharing juga dengan teman atau rekan saya, mungkin seperti itu Bu. Ibu akan melakukan sharing ya dengan teman. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu Bu? Mungkin karena jadwal matematika itu mungkin di hari Kamis mungkin ya Bu, mungkin 2 hari sebelumnya mungkin saya ingin berdiskusi dulu Bu dengan rekan saya. Kebetulan mungkin ada rekan saya yang mengajar di kelas yang sama, di kelas 6. Mungkin pertama saya akan mendiskusikan dulu dengan rekan saya Bu. Oh iya, Pak Ade ya. Iya betul Bu, Pak Ade. Baik Bu. Bu Riri, yang tergambar oleh Bu Riri sebelumnya, kira-kira masalah yang Bu Riri hadapi itu ada di skala berapa? Kemudian setelah perbincangan kita kali ini, kira-kira harapan Bu Riri nanti maksudnya setelah nanti Bu Riri melaksanakan kegiatan itu, nanti kira-kira ada di skala berapa Bu? Kalau 1 sampai 5. Iya. Awal dan akhirnya. Mungkin kondisi awal ya Bu. Kondisi awal mungkin di 2 mungkin Bu ya. Di 2 ya. Sebagian besar itu memang kurang antusias. Mungkin saya bisa memposisikan di angka 2. Dan harapan saya sih Bu tidak muluk-muluk ya. Kalau 5 mungkin terlalu sempurna. Minimal anak-anak itu bisa mencapai di angka 4 mungkin Bu, itu menurut saya sudah sangat memuaskan. Iya Bu Riri, bagaimana dari awal sampai dengan akhir barusan, apakah Bu Riri sudah mendapatkan kesimpulan dari percakapan kita kali ini? Ya alhamdulillah sih Bu, saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya, terutama ide-ide yang nanti saya akan laksanakan. Dari pertama mungkin saya akan mengubah dulu ya Bu ya, media pembelajaran yang sebelumnya itu video, saya ubah ke media yang lebih konkret gitu. Yang kedua mungkin saya akan melakukan sharing mungkin Bu dengan teman-teman, bagaimana nanti pembelajaran yang akan saya lakukan dengan media tersebut. Ya alhamdulillah Bu, saya dapat pencerahan dan ide baru Ibu di sisi kita kali ini. Alhamdulillah ya. Kalau begitu mungkin akan lebih baik lagi jika kita agendakan kembali untuk bertemu, membahas progres yang Ibu dapat. Bagaimana kalau misalnya minggu depan Bu? Boleh Bu. Saya sangat semangat sekali Bu. Ya, kalau begitu kita cukupkan untuk kegiatan kali ini ya Bu ya. Karena sepertinya sudah jam masuk ini. Iya Bu, betul. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Riri. Wah, luar biasa sekali ya coaching yang dilakukan oleh Ibu Lili. Selamat Ibu ya, sudah melakukan coaching dengan baik. Ya, sesuai dengan pengamatan saya, coachingnya berjalan dengan lancar, alur ceritanya sudah terpenuhi. Kemudian satu hal lagi saya ingin mengkonfirmasi kepada Ibu ya. Kompetensi yang Ibu lakukan adalah tentang
Apa tadi? Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah Ibu tadi merasa sudah melakukan seperti itu? Iya Pak, tadi saya sudah merasa melakukan hal tersebut, di mana saya sudah mengajukan pertanyaan yang berasal dari informasi yang disampaikan oleh Koci, yaitu Bu Riri. Iya. Ya, jadi tadi saya tidak berdasarkan asumsi gitu, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Riri di dalam percakapan. Ya, berarti Ibu sudah melakukan respon yang baik ya, mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Riri dan dapat merefleksikan langkah selanjutnya. Ya. Oke, seiring dengan berjalannya waktu, semoga kita semua bisa melakukan coaching ini dengan baik dan lancar untuk kedepannya. Sekian mungkin ya tahapan-tahapan yang kita lakukan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade. Gimana nih kabarnya Pak Risto dan Bu Sita? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Baik. Pak. Baik ya. Nah, pada kegiatan coaching kita kali ini, saya akan berperan sebagai observer, Pak Rizky sebagai coach, dan Bu Sita sebagai coaching. Oke. Dalam kegiatan kali ini, saya sebagai observer atau yang melakukan observasi akan menyampaikan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu pra-observasi. Nanti ada beberapa poin yang akan saya tanyakan. Kemudian nanti di kegiatan observasi, nanti pada saat itu saya akan melihat pelaksanaan coaching yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, pada proses pasca observasi, nanti kita akan melakukan refleksi dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut kegiatan coaching. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan coaching kita kali ini nih, kan ada 3 itu keterampilan yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu keterampilan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu pertanyaan, melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih, ya, yang ingin difokuskan pada coaching kali ini apa nih yang mau dikembangkan? Ya, kalau dalam sesi nanti coaching kali ini saya akan fokus kepada mendengar aktif. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira dalam melakukan kegiatan mendengarkan aktif, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau Paris itu sudah bisa melakukannya dengan baik? Ya, selain mendengarkan aktif, merespon juga dengan catatan. Saya setiap perkataan yang dikatakan oleh coach nanti saya akan catat dan tuliskan kata kunci apa yang akan menjadi pertanyaan nanti selanjutnya. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Semoga beberapa hal tadi yang disampaikan bisa Paris itu dapatkan dan kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan baik. Silakan untuk melakukan kegiatan coaching kali ini. Dorong Pak Ade, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizko. Waalaikumsalam Bu Sita. Pak Rizko, maaf nih, kali ini saya mohon waktunya sebentar. Ada yang mau didiskusikan nih dengan Pak Rizko? Ya boleh, mangga silakan. Ya, Pak Rizko nih, saya itu punya kegelisahan. Di kelas saya itu ada siswa saya yang belum mandiri gitu. Jadi ketika dia itu kurang mandiri dalam membawa perlengkapan sekolahnya, harus terus diingatkan seperti itu. Berarti anak kurang mandiri. Jadi nanti obrolan kita, percakapan kita memiliki tujuan ingin anak mandiri, betulkah seperti itu? Iya Pak, jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak supaya bisa menemukan solusi bagaimana supaya anak-anak di kelas saya mandiri gitu Pak. Ya, gitu ya. Oke. Dalam hal ini, kesempatan apa atau hal apa saja yang sudah Ibu lakukan kepada anak tersebut gitu? Ya, hal sekarang yang saya sudah lakukan yaitu dengan terus mengingatkan ya Pak. Iya. Ternyata ketika terus diingatkan dia bukan semakin mandiri, tetapi semakin terbiasa harus diingatkan lagi dan diingatkan lagi terus menerus oleh saya Pak.
Itu di kelas saja atau emang ada kegiatan di luar pun sama seperti Ya, itu? sama Pak. Walaupun di kegiatan di luar seperti kegiatan sholat duha bersama, dia selalu lupa untuk membawa peralatan perlengkapan sholatnya, atau misalnya di kegiatan literasi bersama di lapangan, selalu lupa untuk membawa buku literasinya dan buku ceritanya, Pak. Jadi walaupun di kelas dan di luar kegiatan di sekolah pun sama, dia selalu lupa, selalu tidak mandiri. Dulu diingatkan terus oleh saya. Berarti mandirinya harus kita tingkatkan. Kira-kira kalau kan ingin dikembangkan nih, Betul. kira-kira kalau di sekarang ada di skala berapa ya, 1 sampai 10 kira-kira? Di skala 3 Pak, karena Skala terlalu 3. sering anak tersebut tidak membawa peralatan sekolah, jadi tidak mandirinya, jadi di skala 3 mungkin untuk saat ini. Ya, berarti Bu Sita itu ingin meningkatkan kemandirian anak di skala 3, ingin menjadi berapa sih nanti ke depannya? Mungkin di skala 7 dulu ya Pak ya, yang 7 ya. secara bertahap seperti itu. Nah, dari 3 sampai 7 otomatis harus ada tahapan yang dilakukan, harus ada Betul. kekuatan yang harus dibangun dari Bu Sitanya sendiri. Betul. Kira-kira hal apa sih selain mengingatkan yang kira-kira yang ingin dilakukan oleh Bu Sita? Mungkin Pak, yang saya lakukan pertama kali adalah memunculkan kesadaran diri dulu anak ya Pak ya. Jadi ketika dia mungkin sudah sadar, tidak perlu diingatkan lagi, mungkin seperti itu. Mungkin karena sekarang dia belum sadar akan tugasnya, jadi harus terus diingatkan seperti itu. Itu secara verbal gitu ya? Iya, Ingatkan. betul. Apakah ada cara lain mungkin Ibu Sita yang bisa Ibu Sita terapkan? Mungkin saya bisa mengingatkannya lewat HP Pak. Oh, Jadi lewat dia- HP Jadi boleh. sebelum dia berangkat, saya ingatkan seperti itu. Gitu. Kalau keadaan kelasnya itu bagaimana Bu Sita? Apakah sudah ditempeli oleh apa gitu? Iya sudah Pak, kan sudah terpampang keyakinan kelas ya. Jadi sudah terpampang keyakinan kelas, sudah kita sepakati bersama. Jadi mungkin saya akan mengingatkan kesadaran dia untuk berpegang teguh pada keyakinan kelas yang sudah dia izinkan. Berarti difokuskan kembali keyakinan kelasnya, terus Iya. ingatkan kembali anaknya agar nanti anaknya lebih mandiri. Kira-kira dari kesepakatan kelas mengingatkan, apakah ada kendala lain selain dari Bu Sita? Apakah dari lingkungannya atau dari temannya? Kendala lain tidak ada mungkin ya Pak. Iya. Jadi tadi untuk bisa memunculkan kesadaran diri anak, mungkin saya anak disuruh buat jadwal tersendiri mungkin Buat ya Pak ya. jadwal, Jadwal boleh. tersendiri, apa yang harus dibawa hari ini, hari Senin apa yang harus dibawa, terus setiap harinya dia buat jadwal sendiri agar dia tidak lupa gitu Pak. Oke. Iya. Jadi mengingatkan sudah, Iya. nanti Bu Sita akan membuat jadwal sendiri. Nah, nanti ke depannya kira-kira prioritas apa sih yang ingin Bu Sita kembangkan, yang hal yang paling dasar dulu dari anak itu? Ya itu Pak, tentang kesadaran Kemandirian. anak. Ya. Misalkan dari hal-hal yang berhubungan dengan anak ya, Iya. dari hal yang diperlukan dari anak itu nanti Bu Sita akan terus mengingatkan dengan cara mengingatkan, memberitahu ke teman mungkin nanti ya. Iya. Kira-kira berapa lama sih waktunya? Semoga dengan sudah adanya diingatkan selalu dan jadwal mungkin 1 minggu itu anak bisa berubah gitu ya. Ya. Sudah bisa berubah. Tadi itu ada hal yang tidak teringat 3 misalnya. Jadi seminggu ini minimal 1 dulu. Ya. Jadi seminggu Bu Sita nanti punya kapan. Pertama adalah dia tadi pertama lupa apa? Lupa membawa peralatan. Nah, berarti seminggu ini Bu Sita terus aja mengingatkan peralatannya agar dia tidak lupa dan agar dia tetap mandiri. Ya. Nah, itu adalah keberhasilannya ya. Nanti keberhasilannya dilihat per minggu. Oke, Ya. siap. Nah, tiba-tiba di minggu kedua ternyata ada hambatan atau hambatan datang dari luar. Apakah ada komitmen yang Bu Sita bisa kuatkan dari diri? Tidak. Komitmen, ya berarti saya akan tetap melaksanakan terus mengingatkan Iya. anak tersebut gitu ya, terus tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain, terus mengingatkan. Berarti gitu. lebih tegas Iya. gitu ya. Ya. Minggu pertama lunak, oke, boleh. Minggu kedua ada hambatan, saya akan lebih tegas, Betul. boleh. Berarti bagus ya. Yang ketiga adalah apakah ada rekan yang terlibat? Mungkin saya bisa, selain saya dan teman-teman yang bisa mengingatkan, mungkin orang tuanya juga bisa Orang tuanya mengingatkan di boleh. rumahnya. Jadi orang tua bisa membantu untuk mengingatkan.
Ya, selain orang tua, teman dan guru, berarti nanti Bu Sita tugasnya setelah nanti ini sukses, kita coaching lagi yang lebih baik nanti ke depannya, untuk pertemuan ke depannya bisa lebih baik dan bisa sukses untuk mendidik anak lebih mandiri lagi ya. Mungkin segitu coaching dari Bapak. Bapak harap nanti anaknya lebih mandiri ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kali ini. Iya, baik Pak Ristu dan Ibu Sita, selama tadi pelaksanaan coaching saya lihat berjalan cukup lancar ya. Alhamdulillah. Cukup lancar, kemudian di alur tirtanya juga sudah nampak. Gitu. Nah, saya kali ini akan mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan pengembangan kompetensi coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif ya. Iya, betul. Oke, kira-kira nih dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, ada nggak indikator yang tadi dilaksanakan coaching tersebut nampak tidak menurut Pak Ristu? Ya, indikator yang ingin diberikan adalah mendengarkan aktif. Tadi saya sudah menuliskan beberapa kata kunci dari apa yang coach saya katakan. Saya menuliskan kata kuncinya, kemudian dari kata kunci tersebut menyusun pertanyaan lanjutan untuk menyambung coaching nanti ke depannya, dan di akhir nanti ada refleksi, semoga bisa lebih baik ya coaching ke depannya. Betul sekali. Jadi berdasarkan catatan saya juga, Pak Ristu sudah nampak gitu ya, kelihatan kemampuan mendengarkan aktifnya dari menuliskan catatan-catatan sampai nanti ada refleksi ya di kegiatan akhirnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan Pak Ristu ya, bisa menerapkan kegiatan coaching kali ini dengan prinsip-prinsip coaching dan juga dapat berdampak pada pengembangan diri coaching itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.